Pesawat merupakan teknologi yang canggih dan rumit, di mana kerusakan kecil akan membawa dampak yang besar. Nah, pada hari ini kami akan membahas mengenai suatu kejadian yang menimpa maskapai asal Kanada, yaitu Air Transat. Nah, Air Transat ini mungkin bagi penonton mungkin sangat asing ya, karena Air Transat ini memang melayani rutenya itu di daerah Amerika Utara dan daerah Eropa saja. Jadi jarang jarang sekali didengar untuk masyarakat Asia. Dan Air Transat ini secara jumlah pesawat dan jumlah daya angkutnya itu merupakan terbesar ketiga di Kanada. Nah, kalau kita bilang Kanada, maskapai yang paling terkenal itu saja ada yang namanya Air Canada, flag carrier dari negara tersebut. Selain itu juga ada maskapai WestJet. Ini maskapai asal Kanada yang nomor 2 terbesar. Dan nomor 3-nya itu ada Air Transat. Nah, Air Transat ini sudah dibentuk sejak tahun 1986. Di mana Air Transat ini melayani rute-rute yang kita bisa bilang jarang ada gitu. Karena melayani rutenya itu dari Kanada, kebanyakan itu ke luar negeri. Oh, Jadi kebanyakan itu malah ke pulau-pulau eksotis untuk liburan. Nah, dan sejak tahun 1990-an Air Transat ini mulai mengadakan pembelian pesawat-pesawat besar seperti A330. Nah, A330 ini tentu saja memiliki daya angkut yang besar dan daya jelajah yang jauh. Dan karena rute-rute Air Transat ini kebanyakan ke daerah-daerah yang tropis, di mana Kanada ini kan ada di utara. Dan daerah-daerah yang disasar ini tentu saja di daerah sekitar Khatulistiwa. Jadinya jaraknya cukup jauh. Oleh karena itu Samudra Atlantik. menerbangi Samudra Atlantik juga. Jadi karena ingin pertama pesawat yang efisien dan kedua ETOPS. Oh, Karena ETOPS ini sangat penting ya secara peraturan. Jadi ada ETOPS yang mengharuskan bahwa pesawat ini mampu untuk terbang dengan satu engine dengan jarak tertentu. Karena A330 ini sudah ETOPS certified, jadinya kalau misalnya ada kejadian di mana salah satu mesin mati, diharapkan mampu pesawat itu untuk mendarat di bandara terdekat selama kurang lebih di atas 1 jam. Jadi bisa terbang selama 1 jam atau lebih tanpa perlu mesin yang satunya. Oleh karena itu Air Transat menggunakan banyak sekali A330 ketika itu. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Air Transat penerbangan 236 yang melayani rute dari Bandara Internasional Toronto Pearson di Kanada menuju ke Bandara Portela di Portugal. Nah, pada 24 Agustus 2001, pesawat ini kehilangan seluruh tenaga mesinnya di atas Samudra Atlantik. Jadi bisa kita bayangkan di atas Samudra Atlantik yang kosong, pesawat ini tidak ada dayanya sama sekali. Nah, pesawat ini merupakan pesawat gliding. Jadi pesawat yang tidak ada dayanya sama sekali yang terpanjang, penumpang terpanjang dengan jenis pesawat A330-200. Dan pesawat A330-200 ini sebetulnya masih baru menjadi bagian dari maskapai. Karena di tahun 90-an A330 ini baru aja rilis. Dan oleh karena itu pesawat-pesawat ini baru mampu dikirim 90-an hingga awal 2000-an. Itu masih tergolong baru banget dan teknologinya itu sudah sangat bagus. Fly by wire, efisiensinya yang sangat tinggi. Jadinya secara logika maskapai ini sangat menginginkan A330. Oleh karena itu Air Transat juga sangat ingin A330 dan akhirnya pesan cukup banyak ketika itu. Nah, di dalam penerbangan ini terdapat 293 orang penumpang dan 13 kru dengan totalnya adalah 306 orang. Nah, mayoritas penumpang di sini itu merupakan warga negara Kanada yang sedang berkunjung ke Eropa atau ekspatriat dari Portugis yang akan kembali ke rumahnya. Dan di dalam kokpit sendiri, karena ini adalah tipe Airbus A330, hanya ada 2 orang kru di kokpit, yaitu seorang kapten dan seorang first officer. Nah, kedua pilot ini memiliki jam terbang yang rendah pada jenis pesawat tersebut, karena tipe pesawat ini masih baru, jadi mereka masih dalam proses pembelajaran seperti itu. Tetapi
fakta unik di sini adalah kapten ini sebelumnya merupakan pilot glider yang berpengalaman. Oh, Nah, wow. kita tahu bahwa glider ini adalah sebuah pesawat yang tidak memiliki mesin. Iya, Jadi dia itu sistemnya adalah ditarik menggunakan sebuah pesawat baling-baling, iya, semisal Cessna gitu. Nanti di ketinggian tertentu, dia akan melepaskan kabelnya ini. iya. Dia bisa terbang secara mandiri. Nah, pengalaman mengenai glider, aku pernah bermain di Microsoft Flight Simulator X. Oke, Ada misi tentang glider ini. oke. Dan itu menurutku misi yang paling sulit. Hmm, Karena apa? Ketika take off, iya, di depan itu ada pesawat pendorongnya, iya, pengangkutnya. Itu kita harus dalam ketinggian yang sama. iya. Kalau misalnya terlalu menukik atau apa, kabel itu resiko bisa putus. Hmm, Dan ketika dia sudah terbang secara mandiri, itu mengendalikannya sangat-sangat susah. hmm. Karena dia bisa naik, bisa turun, begitu, dan mendaratnya sangat-sangat sulit. Pada pukul 00.52 UTC, pesawat ini take off dari Bandara Internasional Toronto Pearson menuju ke Portugal. Nah, pada pukul 4.38 UTC terjadi kebocoran bahan bakar pada mesin nomor 2. Jadi mesin nomor 2 ini yang di kanan, mesin nomor 1 yang di kiri. Nah, para pilot ini melihat bahwa reading dari suhu dan tekanan di oli pesawat ini tidak normal. Oleh karena itu mesti ada malfungsi atau error gitu. Dan kapten ini menafsirkan pembacaan instrumen ini sebagai peringatan palsu. Padahal ini merupakan suatu peristiwa yang real, yang nyata adanya. Namun ketika itu entah kenapa kapten merasa bahwa ini peringatan palsu, jadi ketika itu diabaikan begitu saja. Dan ketika itu jumlah bahan bakar yang bocor, yang keluar ke mesin nomor 2 ini sangat besar dan sangat banyak. Dan oleh karena itu terjadi ketidakseimbangan bahan bakar. Karena kalau bisa kita ingat, di Airbus A330 ini terdapat beberapa tangki bahan bakar yang ada kompartemennya masing-masing. Jadi ada yang di sayap kiri, di tengah pesawat, dan juga di sayap kanan. Nah, yang di sayap kanan ini terjadi bocor secara luar biasa. Karena terjadi kebocorannya di area mesin nomor 2, dan karena ini bocor, jadinya bahan bakarnya keluar secara terus-menerus. Dan karena keluar secara terus-menerus, dan yang ini masih normal, yang di kiri dan di tengah masih normal, terjadi ketidakseimbangan, asimetrik. Asimetrik ini akhirnya membuat pesawat ini jadi tidak seimbang. Dan oleh karena itu terjadi sebuah peringatan. Dan para pilot ketika itu berusaha melakukan prosedur mengenai masalah yang ada ini. Namun uniknya, mereka ketika itu tidak membuka buku atau membaca manual, tapi melakukannya berdasarkan memori item saja atau hanya berdasarkan ingatan saja. Nah, ini tentu tindakan yang sangat berbahaya sekali karena menjalankan prosedur berdasarkan ingatan itu bisa jadi ada sesuatu yang salah atau terlupa. Betul. Dan benar saja, para pilot tidak melakukan diagnosa secara menyeluruh, dia memindahkan bahan bakar itu malah ke arah mesin yang bocor. Jadi di dalam pesawat Airbus itu ada fitur untuk memindahkan bahan bakar. Kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, misalnya berat sebelah, maka bisa ditransfer ke sisi yang satunya supaya dia lebih seimbang. Tetapi di sini malah dialihkan ke mesin yang bocor itu. Dan laju kebocorannya mencapai 13 ton per jam. Banyak sekali ya. Jumlah yang sangat-sangat banyak begitu. Dan otomatis tentu ini mengurangi performa dari pesawat itu sendiri. Jarak tempuhnya menjadi semakin pendek. Padahal pada saat itu, pesawat ini sedang melintasi Samudra Atlantik. Nah, seperti itu. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan pada pukul 5.45 UTC, para pilot ini memutuskan bahwa situasi ini semakin berbahaya dan harus mengalihkan penerbangan ke pangkalan udara Lajes di Azores. Ini di tengah Samudra Atlantik begitu. Karena waktu itu hanya itu bandara yang terdekat dan yang memadai. Iya, betul. Karena di tengah samudra tidak ada kemanapun dan pesawat dengan ETOPS itu harus segera mendarat. Iya. Nah, pada jarak 150 nautical miles dari pangkalan, ini jaraknya masih jauh ya. Mesin nomor 2 ini mati. Jauh banget ya padahal. Jauh banget. Dan pada waktu itu, para pilot masih sempat percaya diri. Karena mereka sudah terbiasa
dilatih Ya. mendaratkan pesawat dengan satu mesin. Nah, kalau mesin satunya masih ada, berarti masih bisa ya sebetulnya? Ya, dan para pilot pada waktu itu berpikiran positif, oh mesin ini masih bisa membawa sampai ke Azores. Iya. Tapi pada jarak 65 nautical miles dari pangkalan, mesin nomor 1 mati. Jadi tidak ada mesin sama sekali yang nyala? Tidak ada. Jadi mesin tidak lagi memberikan gaya dorong, dia hanya menjadi beban di sayap itu. Jadi penghambat juga ya? Menghambat Ini juga. mirip banget kayak Cathay Pacific ya? Nah, seperti Cathay itu. Pacific yang dari Surabaya ke Hong Kong, Hongkong. itu ketika itu mesinnya juga mati dua-duanya. Dan harus gliding di atas samudra juga ya? Wah, parah sekali. Dan ini sebenarnya situasi di mana pengalaman kapten tadi itu menjadi berguna. Ya. Karena dia terbiasa mengendalikan pesawat tanpa mesin. Tapi perlu diingat perbedaannya. Kalau glider itu pesawatnya ringan. Iya. Ini pesawat yang sangat-sangat besar Betul. dengan penumpang yang banyak. Ini perbedaannya. Dan ketika kedua mesin mati, tentu harus ada sesuatu yang menghasilkan daya listrik. Betul. Untuk instrumentasi, kontrol-kontrol yang penting. Dan itu disediakan oleh rem air turbine. Atau semacam turbin kecil, baling-baling yang akan keluar. Iya. Ketika kedua mesin mati. Jadi semacam generatornya begitu ya? Dia menghasilkan daya listrik yang cukup untuk instrumentasi dan tekanan hidrolik. Untuk kontrol-kontrol utama saja. Pesawat ini kehilangan tenaga hidrolik untuk hampir semua sistem. Bahkan untuk flaps, rem alternatif, dan juga spoilers. Dan ini menyebabkan apa? Ketika mendarat, harus overspeed. Iya. Karena kalau tidak, dia pasti akan stall. Karena tidak ada flaps, tidak ada spoilers, jadinya tidak ada daya angkat yang membantu ya. Dan selain itu, karena mesinnya mati, artinya suplai udara bertekanan ke kabin itu tidak ada. Karena kalau bisa kita ketahui, normalnya pesawat itu bisa normal terbangnya itu karena ada suplai dari mesin yang memberikan udara bertekanan ke kabin. Kalau tidak ada udara bertekanan di dalam kabin, tidak bisa bernafas di atas ketinggian 30.000 kaki. Karena udara sangat-sangat tipis, oleh karena itu biasanya ada mesin yang menyuplai udara bertekanan tersebut. Namun karena pada ketinggian yang sangat tinggi, tidak ada mesin yang memberikan udara bertekanan tersebut, akhirnya penumpang ini harus bernafas menggunakan masker oksigen yang turun. Nah, masker oksigen ini turun untuk membantu mereka supaya bisa bernafas. Paling tidak sampai ke pesawat ini sudah turun ke ketinggian yang lebih normal gitu, supaya bisa bernafas di ketinggian tersebut. Dan para pilot ini ketika itu memperkirakan bahwa waktu tersisa mereka itu 15 hingga 20 menit. Jadi waktu yang tersisa ini sebenarnya cukup sedikit ya, karena mereka harus gliding hingga ke pangkalan udara di Azores itu. Dan kapten ini melakukan serangkaian manuver untuk melakukan penurunan ketinggian. Yang pertama itu supaya penumpang bisa bernafas dengan lebih lancar, dan selain itu menurunkan ketinggian ini supaya pesawat ini ada sedikit kecepatan tambahan. Jadi supaya ada bantuan kecepatan untuk bisa bermanuver lebih lagi. Karena kalau kecepatannya rendah, bisa kita bilang manuvernya itu lebih susah. Karena sistem-sistem kontrol di dalam pesawat itu tidak bisa merespon dengan lebih baik. Tapi kalau pesawat kecepatannya lebih tinggi, manuver itu bisa dilakukan dengan lebih gampang juga. Dan akhirnya ketika mereka sudah dekat, mereka ini memutuskan bahwa mereka harus melakukan pendaratan dengan overspeed seperti yang dibilang tadi. Karena hidrolis di dalam pesawat ini sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Jadi mereka terpaksa melakukan pendaratannya itu dengan keras. Dan alhasil pada pukul 6.45 UTC, pesawat ini mendarat dengan keras di Azores. Dan yang ajaib di sini adalah semua penumpang dan kru selamat. Jadi ini suatu keajaiban yang luar biasa karena pesawat ini mampu gliding dengan jarak yang sangat jauh di atas Samudra Atlantik menuju ke Azores, dan semua penumpang selamat. Dan 18 orang ini dalam kondisi terluka karena ada evakuasi juga, dan bisa jadi karena pendaratannya cukup keras tadi. Jadi secara keseluruhan pesawat ini mendarat dengan selamat dan semua penumpangnya berhasil selamat. Nah, dari sebuah keajaiban tersebut tentu saja tetap perlu dilakukan investigasi ya. Karena mengapa bisa mesin mati di atas Samudra Atlantik?
dengan posisi bandara terdekat sangat jauh, itu perlu ditemukan alasannya. Karena tentu saja Airbus, maskapai, maupun seluruh dunia penerbangan tidak ingin hal tersebut terjadi kepada mereka. Oleh karena itu, dilakukan investigasi dan ditemukan bahwa ada komponen salah dari model mesin lama yang dipasang ke pesawat ketika itu. Jadi kalau pada saat itu ada keterbatasan suku cadang. Di Amerika Utara sendiri hanya ada satu buah mesin utuh yang siap dipasang ke A330 ke seluruh maskapainya. Jadi kalau kita bilang di Amerika Utara tentu saja operatornya bisa saja sangat banyak ya. Dan hanya tersedia satu cadangan yang siap dipakai ketika itu. Jadi bisa kita bilang antara rebutan atau ya sangat darurat saja. Dan oleh karena itu karena model mesinnya itu hanya ada satu, harus ada penyesuaian. Dipinjamkan dan ada penyesuaian. Dan kalau kita bilang sebuah pesawat, model pesawat, misalnya 737-800 atau A320-200, itu meskipun sama-sama 737-800, bisa jadi dari satu maskapai ke maskapai lain itu beda-beda. Karena ada variasi yang perbedaan-perbedaan yang sangat kecil. Pada maskapai A, maskapai B, maskapai C, dan selanjutnya. Dan bahkan tiap batch produksi bisa jadi ada perbedaan. Meskipun pada batch-batch terakhir bisa jadi sudah sama seperti batch-batch yang pertama-tama. Namun bisa jadi ada perbedaan minor. Dan perbedaan minor seperti inilah yang mengakibatkan adanya kebocoran, di mana ketika itu tidak ada jarak yang memadai antara saluran hidrolik dan saluran bahan bakar di dalam mesin. Padahal posisinya mesin pesawat itu merupakan sebuah teknologi di mana perbedaan kecil sekecil apapun itu sangat berarti. Dan tidak adanya jarak yang memadai ini berarti saluran ini bertabrakan dalam posisi yang bergetar-getar, memutar-mutar, dan akhirnya ada rupture, ada kebocoran akibat tabrakan dan gesekan ini. Dan akhirnya kebocoran ini mengakibatkan bahan bakar keluar terus-menerus dan akhirnya mesin tidak ada suplai bahan bakar dan mati di udara. Dan oleh karena itu, pihak perawatan pesawat, maintenance dari pesawat ini diwajibkan untuk mencocokkan komponen ini dipasang ini apakah sudah sesuai dengan varian dari pesawat tersebut. Karena perbedaan sekecil apapun dapat mengakibatkan peristiwa yang sebesar ini. Oleh karena itu, kedepannya diharuskan maintenance ini memeriksa lebih detail lagi komponen yang dipasang pada pesawat. Nah, faktor kedua yang digarisbawahi oleh investigator adalah para pilot ini salah menangani kebocoran bahan bakar di mesin nomor 2. Daripada mereka itu melakukan analisa yang mendalam sebelumnya dan tindakan apa yang harus dilakukan, mereka malah memindahkan bahan bakar itu ke mesin yang bocor dan malah memperburuk situasi. Jadi seharusnya para pilot ini melakukan prosedur standar yang diperlukan itu sesuai checklist. Karena apa? Checklist itu dibuat untuk memudahkan manusia supaya tidak mengingat-ingat. Karena tentu otak manusia itu terbatas kapasitasnya dan dalam situasi darurat itu kadangkala terjadi kesalahan informasi. Maka dari itu tetap harus mengacu ke dalam checklist walaupun mereka sudah berpengalaman. Dan walaupun kapten ini melakukan kesalahan, tetapi yang patut kita apresiasi bahwa dia berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat, seluruh penumpang kru, dan juga memecahkan rekor sebagai gliding yang paling jauh. Ya, rekor ini sampai sekarang belum terpecahkan dan tentu jangan sampai dipecahkan karena ini kejadian yang tidak mengenakan. Tetapi ya kapten pada waktu itu, mungkin kalau tidak ada kapten ini, kejadian ini tidak mungkin terjadi. Tetapi karena kejadian ini terjadi dan kapten ini adalah orang yang tepat untuk membawa pesawat sampai ke tujuan. Meskipun sebetulnya kalau kapten ini mau mengambil keputusannya secara benar, peristiwa seperti ini bisa terhindarkan ya. Namun ya dengan apapun yang terjadi, kapten ini tetap patut kita apresiasi sudah berhasil mendaratkan pesawat yang lumpuh dengan jarak yang begitu jauh dan akhirnya semuanya selamat.
Dan asosiasi pilot juga memberi penghargaan ke kapten tersebut. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap penonton yang telah setia menonton episode kali ini dari awal hingga akhir. Dan kami mendorong penonton juga untuk tetap memberikan dukungan berupa like, komen, maupun subscribe atau follow kami di platform-platform seperti TikTok, Instagram, Spotify, maupun YouTube. Dan jangan lupa kalau kalian punya saran untuk episode-episode selanjutnya, boleh banget untuk komen di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.